Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zainul Rahman Zaki, mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis jurusan Teknik Informatika dengan NIM 61032400006. Di sini saya akan membahas materi statistika untuk komputer yang berjudul Cara Menghitung Kuartil, Desil, dan Persentil. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu nih definisi dari tiap-tiap materi tersebut. Di sini saya akan menunjukkan cara perhitungan dari kuartil, desil, dan persentil. Di sini kita sudah gunakan tabel yang sudah jadi, yang kita ketahui bahwa panjang intervalnya di sini adalah 10 dan frekuensinya sudah kita tetapkan dengan jumlah atau sigma Fi-nya yaitu 60. Di sini langsung saja kita cari nilai kuartil, tapi sebelum kita cari nilai kuartil, kita harus cari dulu nih letak dari kuartil kelasnya itu. Jadi rumus yang kita gunakan adalah LKI sama dengan I kali N per 4. I ini adalah kuartil kelas keberapa, N ini adalah jumlah frekuensinya, berapa ini 60, bagi 4. Di sini bisa kita contohkan, kita gunakan kuartil ke-3. Berarti LK3 sama dengan 3 dikali N ini jumlah frekuensinya yaitu 60 dibagi 4 sama dengan 45. Nah, di sini kita sudah dapat nih letak kuartil 3-nya yaitu 45. Jadi, di sini kita sudah bisa mencari di mana posisi 45 ini berada. Jadi, untuk kita menemukan posisi 45 ini berada, kita harus menjumlahkan frekuensinya sampai ke frekuensi 60. Dengan cara seperti ini. 2 ditambah 6 itu, kita hitungan dari awal dulu yaitu 2. Berarti 2 ini dari hitungan 1 sampai 2. 2 ke 6. Berarti hitungannya 2 ditambah 6 gitu aja. Berarti 2 tambah 6, 8. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 8, 20. 20 tambah 15, 35. 35 tambah 20, 55. 55 tambah 3, 58. 58 tambah 2, 60. Nah, di sini bisa kita cari di mana posisi dari 45 ini. Bisa kita lihat 2 ini tidak mungkin. 8 juga tidak. 12 juga tidak. 20 tidak. 35 tidak. Tapi di 55 ini coba kita hitung. Dari di interval 55 sampai 64, posisi panjang intervalnya itu hitungannya sampai 35. Yang di sini untuk 65 sampai 74 itu hitungannya sampai 55. Berarti 45 ini berada di antara 36 sampai 55. Berarti letak interval, berarti maksudnya kelas kuartil dari kuartil 3 ini adalah 65 sampai 74. Nah, sesudah kita mendapatkan kelas kuartilnya, di sini baru bisa kita hitung nilai kuartilnya. Kan kelas kuartilnya maksudnya sudah kita temukan, berarti baru bisa kita cari nilai kuartilnya. Berarti kita bisa gunakan rumus K3 sama dengan tepi bawah kelas kuartil ditambah panjang kelas kuartil dikali letak kuartil ketiga. Hasil ini berarti 45 dikurang frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas kuartil.
Berarti 45. Kelas kuartilnya itu frekuensi kumulatifnya 55. Yang kita gunakan itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, berarti 35. Berarti 45 kurang 35 dibagi frekuensinya, frekuensi kelas kuartil berapa? 20. Baru kita masukkan nilai-nilai ini. Tepi bawah kelas kuartilnya itu bisa kita lihat di sini 65 dikurang 0,5. Hasilnya 64,5. Ditambah panjang intervalnya itu adalah 10 dikali 45 kurang 35 itu 10 per 20 sama dengan 64,5 ditambah 10 kali 0,5 sama dengan 64,5 ditambah 10 dikali 0,5 hasilnya 5. Bisa kita jumlahkan. Jadi 10 dikali 0,5 hasilnya 5. Berarti tepi bawah dikali hasil dari penjumlahan ini. Berarti 64,5 ditambah 5 hasilnya adalah 69,5. Inilah nilai kuartil 3 yang sudah kita temukan. Yang kedua, kita cari lagi untuk cara perhitungan desil. Sebelumnya kita harus cari dulu nih kelas desilnya di mana. Mencarinya itu sama dengan mencari kuartil tadi, cuman hanya yang membedakan itu hanya letak desilnya, maksudnya rumus dari letak desilnya gitu. Berarti kita tulis di sini LDI, D ini adalah desil, DI ini adalah desil, kelas desil ke I, sama dengan I kali N per 10. Kenapa 10 bukan 4? Itu sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, di sini misal kita ambil contoh kelas desilnya ini 10. Berarti LD10 sama dengan I-nya 10 dikali banyaknya frekuensinya itu 60 per 10. Di sini mau kita kalikan 10 sama 60 ataupun mau kita coret 10 dan 10 ini bisa, terserah. Tapi kita langsung saja ya, hal yang murni ya, hal yang senang aja ya, yang mudah. Di sini 10 bisa kita coret dengan 10, sisa 60, berarti letak desil ke 10 itu adalah 60. Nah, di sini kita sudah dapat nih letak desil ke 10-nya yaitu 60. Berarti kita harus cari dulu nih 60 ini berada di posisi mana. Di sini sudah kita tulis, sudah kita rangkum frekuensi kumulatifnya ya berarti letak desil ke 10 ini sama dengan 60. Di sini bisa kita lihat bahwa 60 ini sudah berada di kelas desil ini 85 di kelas interval 85 sampai 94. Berarti letak desil ke 10 berada di 85 sampai 94. Nah, di sini baru bisa kita cari nilai desilnya dengan rumus yang sama dengan kuartil tadi. Yang membedakan mungkin letak desilnya itu aja sama kelas intervalnya.
Di sini bisa langsung kita masukkan rumusnya, yaitu D10 sama dengan tepi bawah dari kelas desil ini 85 kurang 0,5. Hasilnya 84,5. Ditambah panjang intervalnya itu adalah 10 dikali letak desil ke-10-nya itu tadi 60 dikurang frekuensi kumulatif kelas sebelum desil. Oke. Berarti ini 60. Berarti frekuensi kumulatifnya sebelum kelas desil itu adalah 58. Di sini sudah kita dapatkan frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, yaitu 58, dibagi dengan frekuensi kelas interval dari desil 10, yaitu 2. Sama dengan 84,5 ditambah 10 kali 60 kurang 8 itu 2 per 2. Sama dengan 84,5 ditambah 10 dikali 1. Di sini bisa kita hitung langsung ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang bisa mengetahui, 10 kali 1 itu 10, dan 10 ditambah 84,5 itu hasilnya 94,5. Inilah nilai desil ke-10-nya. Nah, yang ketiga kita cari lagi nih untuk cara menghitung persentil. Nah, kalau persentil ini juga sama dengan kuartil dan desil. Yang beda itu adalah cara rumus dari perhitungan untuk mencari letak persentilnya itu, yaitu LPI sama dengan I kali N per 100. Sudah kita jelaskan sebelumnya. Di sini bisa kita ambil contoh untuk kelas persentilnya itu 25. Berarti LP25 sama dengan 25 kali 60 bagi 100 per 100 sama dengan 15. Bisa kita hitung teman-teman. Nah, di sini sudah kita dapat nih untuk letak persentil 25, 15. Nah, baru kita cari nih di frekuensi kumulatifnya ini. Di mana posisi 15 ini berada? Ya, bisa kita hitung dari sini. Di sini hitungannya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, berarti 15 ini berada di posisi kelas 45 sampai 54. Berarti di sini letak persentil 25. Oke. Sudah kita temukan letak kelas intervalnya untuk persentil 25. Baru kita cari nilai persentilnya. Rumusnya juga sama. Hanya yang membedakan itu mungkin tepi bawahnya karena menggunakan kelas interval yang berbeda, dan letak persentilnya. Letak persentilnya juga untuk frekuensi kumulatif dan juga untuk frekuensi kelas intervalnya. Langsung saja kita masuk ke rumusnya, yaitu P25 sama dengan tepi bawah persentil, maksudnya tepi bawah kelas persentil untuk 25 ini 45 dikurang 0,5 hasilnya 44,5 ditambah panjang interval kelasnya itu adalah 10 dikali letak persentil 25 ini tadi berapa? 15. Oke, 15 dikurang frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas persentil. Berarti tadi ini 15 di posisi 45 sampai 54. Itu hitungannya sampai 20.
Berarti kelas sebelumnya itu frekuensi kumulatif sebelumnya itu adalah 12. Berarti 15 kurang 12 per frekuensi kelas intervalnya itu 8. Sama dengan 44,5 ditambah 10 kali 15 kurang 12 itu 3 bagi 8. Sama dengan 44,5 ditambah 10 dikali 0,375 sama dengan 44,5 tambah 3,75. Nah, baru kita jumlahkan nih untuk tepi bawahnya dengan hasil perkalian ini sama dengan 48,25.